Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita kali ini adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Peristiwa yang sangat menyedihkan ini kemudian disebut dengan Tahun Duka Cita atau Amul Husni. Di tengah kesedihannya, Nabi mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tanggal 27 Rajab. Pada peristiwa itu, Allah SWT memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi SAW. Pada peristiwa tersebut, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj, Nabi meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi dan pengikutnya terus dilakukan oleh kafir Quraisy. Setelah mendapat perintah dari Allah untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Berita gembira dari Yasrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut baik dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang temannya yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjian Aqobah, kami tidak akan mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah kedua ini diikuti oleh 75 orang Yasrib dan Nabi yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang meluk Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi memerintahkan para pengikutnya untuk berhijrah ke Yasrib dengan cara sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib,
rencana hijrah Nabi Muhammad didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yathrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi membisikkan pada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi meninggalkan rumahnya, para pemuda Quraisy terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hijrah Rasulullah. Menjelang larut malam, Nabi SAW dan Abu Bakar bertolak ke arah selatan. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putri Abu Bakar. Abdullah bin Uraikid dari Bani Duil diminta sebagai penunjuk jalan, kemudian membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan. Kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti masyarakat Madinah. Mereka mengeluh-elukan Nabi Muhammad dengan genderang yang bergemuruh. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad ketika sampai di kota Madinah. Dakwah Nabi di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi mulai membangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan kemudian membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Pembangunan masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian, sehingga
Berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi ketika berada di kota Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, tempat bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di kota Madinah. Mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Setiap orang Ansor mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah itu. Piagam Madinah. Selanjutnya Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah: kaum Yahudi bersama kaum muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Perlu diketahui bahwa di Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, akan tetapi di sana juga terdapat orang-orang non-Muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam Madinah inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain perikemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan oleh Nabi, Madinah menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.